Kemudian yang kedua, kata Ibnul Manzur rahimahullahu ta'ala anhu, adalah rizki batinah, atau yang sebagian dari ulama mengatakan rizki yang sifatnya khasah, yang sifatnya lebih khusus. Yang mana rizki yang kedua ini, jenis yang kedua ini, hanya Allah tabaraka wa ta'ala berikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Rezeki yang kedua ini hanya Allah tabaraka wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala cintai mereka. Dan ini adalah rezeki yang hakiki yang kita semua inginkan, yang dengannya dapat mengantarkan kita meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Ini rezeki yang kedua, rezeki batinah ini. Rezeki batinah atau rezeki yang sifatnya khasah ini adalah segala sesuatu yang dengannya membuat tegak agama seseorang, baik itu berupa ilmu yang bermanfaat, begitu juga dengan amal yang saleh. Seorang yang mendapatkan ilmu, diberikan ilmu oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini adalah rezeki baginya. Dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan, oh ini tauhid kepada Allah, ini syirik. Akhirnya dengannya dia bisa mengerjakan amalan-amalan dengan mentauhidkan Allah, dan dia jauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari amalan-amalan yang berpotensi menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Dapat ilmu, rezeki ini dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mendapatkan ilmu, dengannya dia tahu, oh ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang harus dia kerjakan. Oh ini adalah amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tinggalkan. Ini rizki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oh dia diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala pemahaman sehingga dia dapat membedakan mana yang Allah tabaraka wa ta'ala halalkan, mana yang Allah tabaraka wa ta'ala haramkan. Dia faham bagaimana muamalah yang benar, sehingga dia tidak jatuh pada perkara-perkara yang diharamkan dalam muamalah. Betapa banyak jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, orang yang dia turun ke pasar, dia jahil, tidak mendapatkan rezeki berupa ilmu yang manfaat seperti ini. Dia berniaga, melakukan transaksi jual beli, tapi dia jahil, bodoh. Dia tidak tahu, oh ini transaksinya telah lazim. Apa tuh transaksi yang lazim? Tidak tahu dia. Transaksi yang telah lazim artinya apa? Suatu transaksi yang telah sah berpindah kepemilikan dari yang awalnya barang ini milik penjual berubah menjadi milik pembeli, dan uang yang awalnya milik pembeli berubah kepemilikan menjadi milik penjual. Kenapa? Transaksinya telah lazim. Maka kalau transaksi telah lazim seperti ini, udah lazim, kemudian pembelinya datang bilang, minta uang saya kembali, bisa ndak? Ndak bisa. Kenapa? Karena telah lazim. Ini transaksinya telah lazim. Oh antum zolim antum, itu kan uang ana. Ini kan jahil. Ya, iya memang uang antum tadi kemarin, tapi transaksi kita telah lazim. Maka ini bukan uang antum lagi. Sebagaimana barang ini bukan punya ana lagi. Dia tidak faham, dan seperti ini banyak. Makanya jamaah menjaga Allah tabaraka wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
Ya, ini pada masa pemerintahan beliau melakukan sidak ke pasar. Melakukan sidak. Apa yang dilakukan oleh Umar sidak tersebut? Umar tes, baik itu penjual ataupun pembelinya. Penjual pembeli ini pernah belajar fikih muamalah tidak? Faham tidak fikih muamalah? Kalau tidak faham diusir, antum jahil, bodoh, tidak boleh ke pasar. Antum tidak boleh jualan. Antum tidak boleh beli ke pasar, tidak boleh. Kenapa? Antum jahil, tidak punya ilmu. Ya, ini subhanallah. Ya, sekarang coba kita lihat bagaimana orang yang turun ke pasar melakukan suatu muamalah. Ya, ternyata mereka jahil, tidak memiliki ilmu tentangnya. Makanya ilmu ini adalah rezeki dari Allah Taala yang tidak Allah Taala berikan kecuali bagi hamba-hambanya yang Allah Taala cintai. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Taala ingin baginya kebaikan, Allah jadikan orang ini faham agama. Allah beri rezeki berupa ilmu yang manfaat bagi dirinya. Ini subhanallah. Ini nih yang kita inginkan. Ya, yang diberikan oleh Allah Taala hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Ini rezeki yang kedua, rezeki batinah. Dan rezeki inilah yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Taala. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Quran surah At-Talaq ayat 11, Allah Taala berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, dan dia beramal saleh, yudkhilhu jannat, maka Allah Taala akan masukkan dia ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dia kekal dalam surga ini selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah Taala telah memberikan kepadanya rezeki yang baik. Ini rezeki dari Allah Taala. Seorang dapat beriman kepada Allah, rezeki dari Allah Taala. Seorang dapat mengerjakan amal soleh, rezeki dari Allah Taala. Makanya kita dapat sholat tahajud, alhamdulillah. Kita dapat sholat 5 waktu, alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah Taala ini. Kita dapat hadir di majelis ilmu, kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, di taman-taman surga, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka stop, kata Nabi, berhenti, singgahlah. Maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Majelis ilmu. Ini subhanallah, majelis ilmu taman-taman surga. Kalau seandainya tahu, ini ramai orang hadir ke kajian-kajian ya majelis. Antum lihat kalau orang mau masuk raudhah, ya raudhah di Masjid Nabawi, raudhah itu apa? Taman surga. Itu ngantrinya luar biasa panjang, hatta sampai tengah malam ngantrinya panjang. Kenapa? Ingin masuk ke taman surga. Padahal subhanallah kajian-kajian ilmiah ya banyak, malas berangkat, malas masuk. Kenapa? Tidak tahu ya. Ini rezeki dari Allah Taala, bisa duduk kajian, ya subhanallah, bisa sholat malam, ya bisa sholat sunnah, bisa puasa sunnah, bisa mengerjakan ibadah haji, umroh, ya subhanallah, bisa
berwajah yang manis di hadapan saudaranya. Ini subhanallah, ini rezeki dari Allah. Tidak semua orang bisa senyum ketemu saudaranya gitu ya. Ada yang ketemu saudaranya cemberut aja gitu kan ya. Mukanya masam aja. Berat sekali dia untuk senyum itu gitu kan. Ya. Makanya alhamdulillah nih rezeki dari Allah kita bisa senyum di hadapan saudara kita ya, berwajah yang manis ya, tidak berwajah wasam. Ya alhamdulillah. Ya qad ahsanallahu lahu rizqa. Ya Allah telah memberikan rezeki yang baik padanya. Ini rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Ya, dan tadi ini yang kita inginkan jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ini yang membedakan seorang muslim dengan orang yang kafir. Ini yang menjadikan orang itu mulia. Rezeki batinah ini, bukan rezeki yang zahirah.